Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, teka-teki penyebab kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Pol Verdi Sambo terus menyita perhatian publik. Hari ini keluarga Brigadir Yosua diperiksa di Polda Jambi, sementara Mabes Polri menaikkan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua ke penyidikan. Apa saja fakta baru yang ditemukan keluarga Brigadir Yosua dan benarkah sesuai dengan harapan kasus ini akan segera terungkap usai naik statusnya ke penyidikan? Kita akan mengulasnya bersama 3 narasumber. Pertama, Ketua Harian Kompolnas, Bapak Beni Mamoto. Pak Beni, selamat sore. Selamat sore. Ya, dan juga hadir kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjuntak. Pak Nelson, selamat sore. Sore. Dan kemudian Kabar Eskrim periode 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya. Langsung akan saya berikan pertanyaan pertama untuk Pak Nelson. Pak Nelson, sudah naik soal dugaan kasus pembunuhan berencana naik ke penyidikan. Apa artinya ini bagi klien Anda? Baik, terima kasih Mbak Alfiani Malik. Ini kasus sudah menjalani jalan yang panjang, 2 minggu sudah, sampai hari mulai 8 sampai 22 today. Ini sudah kita katakan dioramanya, TV, semuanya untuk Metro ini menghadirkan tiap hari warna-warni kasus Brigadir Joshua. Saya kutip sebuah pendapat Mark Twain. Dia katakan kita orang pintar atau memang tidak pintar, orang tidak pintar atau pintar sekali. Oleh karena itu, sampai saat ini kuasa hukum dan keluarga tentunya senang, peningkatan ini luar biasa. Kami ikuti terus. Baik, terakhir kemarin dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan kemarin kita tadi pagi kita kirim 4 kuasa hukum di bawah koordinator Pak Kamarudin untuk ikut mengawal kawan-kawan dari petugas penyidikan Bareskrim Polri dibantu oleh kawan-kawan dari Polda Jambi. Demikian. Baik, Pak Nelson, hari ini juga ada pemeriksaan pihak keluarga, 11 orang diperiksa di Mapolda Jambi. Apakah sudah ada informasi apa saja yang ditanyakan oleh penyidik di sana? Baik surat undangan wawancara kita terima 11 orang keluarga dari ayah, ibu, kerabat semua. Sampai hari ini di surat tugas itu dikatakan 2-3 hari. Kami sudah menghubungi kawan-kawan di sana karena masih maraton. Sampai malam ini juga hasilnya akan kita tunggu, dan kami tidak akan mendahului apa yang sudah dilakukan kawan-kawan penyidikan yang sudah ada di lokasi di Provinsi Jambi sekarang. Nanti tentunya baik dari penasihat hukum keluarga, kuasa hukum ini akan sama-sama mungkin menginfokannya dengan penyidik lainnya. Demikian. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Beni. Kompolnas juga mengawal kasus ini, ada progres yang terlihat seperti itu. Salah satunya pertama adalah naiknya kasus dugaan pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua naik ke statusnya ke penyidikan. Kemudian salah satunya juga adalah CCTV yang sempat dikatakan rusak 2 minggu lalu dan sekarang mengatakan ditemukan. Bagaimana Kompolnas melihat bahwa pelan-pelan progres ini bisa segera membuka atau minimal menjawab pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas kematian dari Brigadir Yosua? Ya, terima kasih. Jadi kami mengapresiasi atas gerak cepat tim dari Bareskrim karena kemarin kami baru saja selesai mengikuti gelar awal bersama dengan teman-teman dari pengacara Brigadir Joshua dengan tim penyidik lengkap, dan ternyata sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini termasuk cepat menurut saya, dihitung dari laporan polisi dibuat, kemudian sampai dengan meningkatkan status menjadi penyidikan. Kemudian berbicara masalah CCTV, ini memang nanti akan disampaikan oleh pihak penyidik setelah selesai memeriksa di Puslapfor. Jadi sekarang ini sedang diperiksa di sana. Begitu selesai nanti akan disampaikan hasilnya.
konteks pemeriksaan CCTV ini nanti untuk memastikan akurasi dari CCTV tersebut, karena seperti yang disampaikan oleh Dirpidum, bisa terjadi dua CCTV yang menyoroti ke satu peristiwa, menitnya, detiknya mungkin berbeda. Nah, ini tentunya perlu pemeriksaan untuk memastikan mana yang akurasinya tinggi. Kemudian harus dirunut peristiwanya menit demi menit dari perjalanan pihak yang menjadi perhatian kita, penyidik tersebut. Ya. Nah, ini kita perlu menunggu hasilnya. Kemudian juga kita tidak perlu berspekulasi dulu CCTV yang mana, di mana, dan sebagainya. Ya, karena betul, itu Pak. semua sudah didatakan oleh Pak penyidik. Beni, apakah saat gelar perkara Anda sempat menyaksikan CCTV yang dimaksud sehingga kita tahu apakah CCTV yang disampaikan setelah 12 hari pasca kejadian yang dikatakan CCTV yang ditemukan adalah CCTV yang sama yang sempat dikatakan rusak? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa pada gelar tersebut kita belum ditunjukkan CCTV-nya, tetapi nanti ada waktunya. Setelah selesai pemeriksaan tentunya akan ditunjukkan ke pengawas eksternal, dalam hal ini Komnas HAM dan Kompolnas, untuk nanti ikut menyaksikan hasilnya. Jadi kita perlu tunggu, termasuk kita tidak perlu berspekulasi dulu dalam konteks apakah itu CCTV yang mati kemudian hidup kembali, apakah itu yang ditemukan di TKP dan sebagainya, kita tunggu saja. Karena nanti akan dirunut dan akan dijelaskan secara rinci. Baik, saya akan ke Pak Susno. Sempat saat semua mengatakan CCTV sudah rusak, Anda menjadi salah satu orang yang mengatakan nanti juga CCTV-nya akan ditemukan, akan disampaikan. Seperti itu Pak Susno. Apa tanggapan Anda ketika akhirnya sekarang disampaikan CCTV sudah ditemukan? Dan kita tahu bahwa Anda mengatakan hal ini harusnya gampang, persoalan yang gampang diungkap. Apa tanggapan Anda dengan perkembangan per hari ini? Pertama, tanggapan perkembangan sebagaimana dikatakan oleh Pak Simanjuntak, Pak Beni, saya salut ya, cepat. Karena dia mengukurnya kan dari sejak laporan. Tapi kan mestinya ini diukurnya kan karena kalau memang ditangani penyidik sejak kejadian ya. Sejak kejadian ini berarti hampir 2 minggu. Tapi enggak, apalah artinya semuanya sudah sampai tingkat penyidikan. Alhamdulillah bagus. Kedua, soal CCTV. Kadip Humas sendiri mengatakan ditemukan. Nah, ini kata-kata ditemukan berarti ini sesuatu yang hilang ya, bukan diambil. Kalau diambil kembali, diserahkan, kemudian itu berarti awalnya itu adalah tindakan penyidik, berarti itu disita, berarti itu secara hukum benar. Tapi kalau kenapa harus ditemukan bilang berarti di awal ada keterangan itu hilang, tersambar petir dan tidak aktif CCTV itu selama 2 minggu sebelum kejadian? Apa maksud dari statement itu, Pak Susno? Itu yang membuat spekulasi masyarakat, jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu statement yang paling bagus ya kalau bagi penyidik ya. Saya sebagai penyidik, saya akan mengusut. Asal kata bahwa itu rusak, disambar geledek, kemudian hilang, itu harus diusut. Siapa yang memberi statement itu awal? Ternyata tidak rusak, tidak disambar geledek, kemudian ditemukan. Ditemukan berarti itu tidak diambil secara yuridis formal. Nah, itu menjadi titik awal untuk masuk ke dalam kasus ini. Ada apa gitu. Nah, yang paling tahu itu adalah penyidik. Saya nggak bisa berspekulasi. Yang kedua, tentang saya katakan kasus ini gampang. Kasus orang mati. Pak Susno, Anda katakan kasus ini gampang, mohon maaf. Saya harus jeda, kita tunggu penjelasan Anda sesaat lagi. Pemirsa, kami akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Susno, kita lanjutkan. Tadi Anda sempat akan menjawab, mengapa Anda mengatakan kasus ini sebenarnya gampang untuk diungkap? Jadi polisi mengungkap mayat orang mati, kalau kita ini kan belum pasti dibunuh atau pembunuhan atau tembak menembak ya. Saya buat tanda petik aja ya, maaf ya Pak Johnson ya. Kasus tanda petik ditemukan orang mati gitu. Itu sudah biasa polisi mengungkapnya. Yang sulit itu kalau ditemukan orang mati hanyut atau orang mati di dalam
hutan. Nah, apakah mati karena harimau, matinya karena hanyut nggak bisa renang, matinya karena sakit jantung atau ayan hanyut, kemudian ditemukan lukanya karena batu atau karena apa. Tapi kalau ini kan jelas, yang mengaku tanda petik ya, mengaku tanda petik ya, karena belum tentu dia yang nembak, mengaku menembak tanda petik ada. Baradae yang meninggal ada, yaitu Brigadir J. Kami berduka cita kepada keluarga. Kemudian yang saksi yang melihat ada, saksi yang katanya dilecehkan Ibu Sambo ada, saksi yang katanya ditelepon dalam keadaan histeris datang ke TKP Pak Sambo ada. Kemudian masyarakat sekitar ada. Jadi saksi ada semua. Barang bukti, peluru ada, proyektil ada, selongsong ada, senjata ada, surat Jadi senjata. harusnya berapa lama masyarakat menunggu dengan semua progres yang Anda katakan semua harus itu semua sudah ada, Pak Susno? Ya, semua polisi bisa jawab. Kalau semua sudah ada ya cepat gitu kan. Tetapi kenapa ini lambat? Lah, kena lambat mungkin kita memaklumi pihak kepolisian ini ada beban psikologis gitu. Satu. Atau ada sesuatu, makanya harus dari TKP. Dan tim pasti sudah melaksanakan. Tim akan bertanya, siapa mengelola TKP pertama? Apakah reserse? Karena tidak semua polisi bisa mengelola TKP. Polisi bagian logistik ya nggak bisa. Harus reserse. Dengan proses yang terus dioper pertama dari Polres Jakarta Selatan, lalu ke Polda Metro Jaya, lalu sekarang ke Barreskrim, apakah masih bisa dikatakan semua data dan lengkap, tidak ada yang berubah? Ya, saya tidak tahu ya. Yang paling tahu tim lah. Mestinya kalau yang mengelola TKP itu profesional dan serse, semua tidak berubah. Tapi kalau yang mengelolanya bukan bagian yang berwenang, ya nggak tahu saya nggak berani berspekulasi. Nah, tapi dengan keganjilan inilah reserse justru akan bisa mengungkap segala macam. Yang susah kalau lurus-lurus saja ya. Tapi kalau ada ganjil, dari ganjil itu masuknya. Baik, dari ganjil itu salah satunya adalah permintaan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang. Tadi rekan kami Angga Hasibuan melaporkan bahwa lokasi untuk melakukan otopsi ulang sudah disampaikan, rumah sakit di Sungai Bahar. Namun belum ada jadwal. Apakah pihak kuasa hukum sudah mendapatkan kapan otopsi ulang akan dilakukan? Iya. Saya terkait otopsi ulang ya. Mestinya otopsi ulang itu kalau sudah heboh begini, tak perlu atas permintaan pengacara atau atas permintaan keluarga. Sudah kewajiban demi keadilan dibuka. Dengan otopsi ulang ini akan terungkap apakah otopsi pertama itu beres apa tidak. Makanya otopsi ulang ini supaya mendapatkan kepercayaan harus di rumah sakit yang netral, melibatkan instansi lain supaya kredibilitas daripada forensik Polri yang sudah mendunia itu tetap terjaga. Jangan pertanyaan dirusak yang sama untuk kuasa hukum Pak Susno, silakan Pak Nelson, apakah sudah ada jadwal yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada kuasa hukum untuk melakukan otopsi ulang? Baik, ada dua tipe ini, ada two type sistem interview berikut ini. Pertama yang dari kuasa hukum dan yang kedua tadi tentunya dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pak Jenderal tadi sudah katakan. Namun sampai hari ini kita mengharapkan 2 poin, otopsi ulang dan kembali mengolah TKP ini jadwal belum ada. Terakhir, kemarin undangan interview ada 11 undangan masih untuk tingkat pemeriksaan kepada keluarga yang ada di Jambi. Hingga kami mengirimkan 4 orang penasihat hukum ke sana, itu kami katakan masih berlangsung, masih. Saya tetap hubungi kawan-kawan, masih di dalam ruangan pemeriksaan, dan tentunya kalau kita kawinkan 2 hal yang berbeda tadi, katakan kami lebih prediksi cepat untuk memberikan bahan. Ketika gelar pertama kami sudah berikan, tinggal dari pihak kepolisian yang kita menunggu memang tentunya bagaimana nanti otopsi ulang maupun mengolah ulang TKP. Demikian. Baik.
Pak Beni, salah satu statement Anda hari ini mengatakan Kompolnas juga akan mendalami alibi Irjen Pol Verdi Sambo yang mengaku tengah melakukan tes PCR saat kejadian. Kalau kemudian tadi Pak Suso mengatakan semua ada, harusnya proses untuk kemudian mendalami alibi dari Irjen Pol Verdi Sambo yang tengah melakukan PCR saat kejadian harusnya bisa lebih mudah untuk dilakukan, bukan begitu Pak Beni? Karena ada lokasinya, ada saksi, bahkan ada hasil tesnya. Kenapa ini perlu didalami lebih jauh? Ya, perlu kita dalami karena perlu didukung juga dengan bukti yang lain. Salah satunya adalah hasil CCTV. Karena itu akan bisa menentukan alibi pada detik, menit tertentu yang bersangkutan ada di mana. Jadi kalau hanya nanya langsung pada yang bersangkutan, mungkin bisa keterangannya berbeda. Mungkin saksi pun bisa berbeda, tetapi kalau sudah dibuktikan secara saintifik, itu tidak terbantahkan. Oleh sebab itu kami masih menunggu ini hasil dari lab 4. Kalau nanti sudah, maka akan terjawab apakah benar seperti itu ataupun tidak. Soal keterangan dari alibi Irjen Verdi Sambo yang mengaku tengah melakukan PCR juga akan didalami. Apakah sudah ada progres dari niatan untuk mendalami alibi tersebut, Pak Beni? Betul, jadi salah satu poin yang akan kami dalami adalah itu. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa tim khusus yang dibentuk itu tugasnya luas. Tidak hanya menyangkut masalah mendalami apa yang sudah dilakukan oleh penyidik pada awal, yaitu oleh Polres Jakarta Selatan, tetapi juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota berkaitan dengan bagaimana mengirim jenazah, serah terima kepada keluarga, kemudian sampai dengan datangnya Karopaminal ke sana, dan keluarga menyatakan memprotes atau keberatan dan sebagainya, ini juga didalami. Itulah yang kemudian akan menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Baik. Bagaimana dengan 3 ponsel yang raib, Pak Beni, terakhir? Nah, untuk barang bukti, kami kemarin saat bertemu keluarga, kami juga ditunjukkan list daftar barang-barang milik almarhum yang sudah diserahkan kepada keluarga dan barang-barang yang belum. Nah, pihak keluarga juga menitipkan pada kami, Pak, mohon ini diperjuangkan. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik, mana-mana yang boleh, mana-mana yang itu akan menjadi bukti di pengadilan. Nah, ini nanti akan dijelaskan kepada penasihat hukumnya, termasuk nanti bagaimana soal rekening banknya dan sebagainya. Itu nanti langsung penyidik kepada penasihat hukum, supaya nanti keluarga bisa mengerti kenapa ini masih disita dan kenapa ada yang bisa dikembalikan. Iya, baik. Pak Nelson, terakhir untuk Anda, ini tadi penjelasannya, apakah 3 ponsel itu disita atau memang tanda kutip tidak ditemukan? Singkat saja, Pak. Ini dia, sama sekali penasihat hukum atau keluarga, apakah sudah diserahkan semua barang bukti atau belum? Saya tetap mengutip Bapak dari Kompolnas, masih tanda tanya bagi kita semua, serta kita ingin tahu apa isinya. Berbagai temuan dan tentunya baik kita bicarakan di media juga. Ponsel inilah salah satu alat bukti, apa-apa saja diretas, ada yang hilang dan sebagainya, dan tinggal satu nomor yang abadi yang dimilikinya. Demikian. Baik. Pak Beni, Pak Nelson, dan juga Pak Susno, terima kasih untuk diskusi kita di Prime Time News. Pelan-pelan kita bersabar untuk menuju titik terang dari semua misteri kasus ini. Terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News. Selamat sore.